Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Keza Zafana. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Ilkom 22B. Tujuan video kali ini, saya mau menyelesaikan tugas dari Pak Kamal, mata kuliah Studi Kearifan Lokal. Saya akan mereview jurnal dari Risa Nopianti dari Balai Pelestarian Nilai dan Budaya Bandung yang berjudul Cincowong, tahun terbit 2013. Cincowong merupakan sebuah ritual tradisional yang berasal dari masyarakat Desa Lura Agung, Kabupaten Kuningan. Merupakan wujud aktivitas masyarakat yang bersumber pada kepercayaan terhadap roh-roh gaib yang dapat memanggil hujan. Fenomena ini terjadi ketika masyarakat setempat merasa begitu menderita ketika lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup mereka mengalami kekeringan dan kemarau panjang. Fenomena ini kemudian disikapi oleh salah satu orang yang disebut Punduh dengan menggelar sebuah ritual pemanggilan hujan. Ritual Cincowong yang menjadikan boneka sebagai perantara bagi manusia yang dipimpin oleh Punduh untuk berkomunikasi dengan roh gaib yang memiliki kekuatan untuk memanggil hujan. Adanya campur tangan makhluk gaib, ritual ini menjadikan Cincowong sebagai suatu hal yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Dengan pembuktian terjadinya hujan setelah ritual, perlahan namun pasti, ritual Cincowong kemudian dipercaya oleh masyarakat sebagai jawaban atas kemarau panjang yang mereka alami. Kondisi ini berlangsung cukup lama hingga ritual Cincowong ini dipimpin oleh Punduh generasi ketiga. Namun, setelah digantikan dengan generasi keempat, terjadi beberapa perubahan yang cukup signifikan. Konsep sakral Cincowong perlahan mulai menghilang dari sebagian desa masyarakat yang menganggap bahwa ritual Cincowong ini bertentangan dengan agama. Ada beberapa persiapan upacara Cincowong, yaitu Cincowong biasa dimainkan oleh 6 orang. 1 orang menjadi punduh yang merupakan pemimpin upacara pemanggilan hujan tersebut. Yang punduh yang dengan kemampuannya dipercaya masyarakat setempat dapat mendatangkan hujan melalui perantara boneka Cincowong. 2 orang sebagai pembantu punduh, mereka bertugas membantu punduh dalam memegang boneka Cincowong. 1 orang memainkan alat musik berupa buyung yang biasa dipakai sebagai alat penyimpan air yang terbuat dari tanah liat. 1 orang memainkan alat musik berupa bokor atau ceneng yang biasa dipakai sebagai vas bunga terbuat dari tembaga atau kuningan, dan 1 orang berperan sebagai sinden. Itulah merupakan tugas dari masing-masing 6 orang tersebut. Adapun peralatan yang biasa dipergunakan untuk upacara yaitu 1. Taraje atau tangga yang terbuat dari bambu yang berfungsi untuk membawa atau menyambut turunnya arwah lelembut atau dalam peribahasa untuk menyambut turunnya bidadari. 2. Samak atau tikar yang terbuat dari anyaman pandan untuk alas duduk. 3. Sisir digunakan punduh untuk melihat sosok bidadari yang akan merasuki Cincowong. 4. Bunga Kamboja dicampur untuk saweran saat sesi terakhir. 6. Boneka Cincowong yang terbuat dari tempurung kelapa yang dilukis menjadi putri cantik dengan badan terbuat dari rangkaian bambu yang diberi baju dan sempur atau selendang, serta diberi kalung yang terbuat dari bunga Kamboja. Selain alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi, terdapat pula alat-alat musik sebagai pengiring, yaitu 1. Jambangan sebagai ketukan. 2. Tempayan untuk pengatur irama. 3. Kuas bambu 20 cm untuk memukul ceneng. 4. Hihit untuk memberikan efek suara pada buyung. Selain bahan-bahan tadi, ada pula beberapa sesajen yang digunakan untuk mengundang para makhluk gaib, diantaranya yaitu 1. Parukuyan, 2. Kemenyan, 3. Cerutu atau rokok,
4 telur asin, 5 tek-tek, 6 congot, 7 kue atau buah-buahan manis, 8 gula. Musim kemarau merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan upacara ini. Pelaksanaan ritual cincowong biasanya dilakukan sore hari hingga malam hari. Nah, ini tahapan atau persiapan yang harus dilakukan punduh sebelum melakukan ritual, di antaranya yaitu 1. Boneka didandani menggunakan aksesoris berupa kalung untayan bunga Kamboja, serta menggunakan baju model kebaya warna kuning dan melilitkan sabuk dari kain katun berwarna putih. Juga menggunakan anting-anting di telinganya dan memoles wajahnya. 2. Mempersiapkan sesajen yang sudah saya sebutkan tadi. 3. Membawa boneka cincowong dan aneka sesajen ke parit terdekat dan mendiamkannya semalaman di tepi parit. Yang keempat, yaitu menyediakan peralatan yang akan digunakan. Yang kelima, punduh melakukan puasa 3 hari atau minimal 1 hari sebelum upacara dilaksanakan. Tahap pelaksanaan cincowong yaitu para penabuh memainkan semua alat yang masing-masing mereka pegang, mengiringi sinden bernyanyi. Sementara itu, di tengah ruangan, punduh yang memangku boneka memasuki arena dan berjalan di antara anak tangga, diikuti oleh para pengiringnya, dan 2 orang pembantu punduh secara beriringan dari pangkal anak tangga hingga ke ujungnya, bolak-balik selama 3 kali. Kemudian, punduh duduk di tengah-tengah tangga sambil tetap memangku boneka. Wajah boneka cincowong diperlihatkan ke arah cermin, menghadapi boneka sambil memegangi sabuk yang dikenakan boneka. Setelah selesai memperlihatkan muka boneka melalui kaca, selanjutnya punduh memegang sisir yang digerakkan di atas kepala boneka, seolah-olah sedang menyisiri rambut. Di sampingnya, salah satu pembantu punduh duduk sambil ikut memegangi sabuk yang dikenakan boneka. Karena boneka sudah mulai bergerak mengikuti alunan lagu, semakin lama boneka semakin bergerak ke arah kiri dan ke depan seperti tidak terkendali, tetapi tetap dipegangi oleh ketiga orang tersebut. Boneka cincowong ini mulai bergerak setelah kalimat terakhir dari lirik yang dinyanyikan oleh sinden. Boneka cincowong juga bisa mengejar penonton yang tidak percaya bahwa boneka tersebut telah dirasuki roh gaib. Bahkan bisa juga mengejar-ngejar karena suka kepada seseorang, dan orang-orang yang mengolok-oloknya dengan kata-kata cincowong, cincowong, hulu canting, awak bubu. Atau yang dalam bahasa Indonesia, cincowong, cincowong, kepala canting, badan bubu. Kemudian, air dan bunga Kamboja yang telah dipersiapkan dalam wadah dan diciprat-cipratkan ke arah penonton, dan jalan yang dilewati oleh cincowong berkeliling sambil mengatakan hujan, hujan, hujan. Dan setelah itu barulah turun hujan. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.